Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemata nasab dan pendukungnya ini selalu saja berisik menyuarakan DNA untuk mengelabuhi masyarakat agar tidak percaya nasab Bahlawi bersambung pada Rasulullah SAW. Padahal kalau saya amati, gerombolan mereka itu banyak sekali yang nggak paham DNA. Ya, mereka kebanyakan itu cuma ikut-ikutan saja. Mereka juga mengatakan kalau orang-orang dari Bahlawi yang pernah melakukan tes DNA itu haplogrupnya adalah G, bukan J. Karena kalau J, baik J1 atau J2, menurut mereka itu adalah pasti keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau haplogrupnya G, maka dipastikan keturunan yang lain atau bahkan Yahudi. Seperti itu menurut mereka. Baiklah, video ini akan menjawab dengan sederhana ocehan-ocehan gerombolan Al-Kaburi yang suka nyuruh-nyuruh habaib agar tes DNA. Padahal faktanya banyak dari kalangan habaib yang sudah melakukan tes DNA. Ini untuk menjawab mulut-mulut mereka dengan cara yang sangat sederhana. Karena maklum, perlu dimaklumi, otak-otak pendukung begundal nasab itu cetek. Dan perlu diingat, DNA ini hanyalah alat bantu untuk menetapkan nasab setelah melalui aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Atau bisa dibilang, kalau sudah tidak bisa mengetahui nasab seseorang dengan cara syariat, maka diperlukan tes DNA. Masalahnya adalah, menurut ahli, penentuan nasab dengan DNA bukan untuk jarak yang terlampau sangat jauh. Mari kita simak video yang akan saya tampilkan dan sebuah pembicaraan dari Tubagus Ibrahim bahwa kata Tubagus Ibrahim, banyak kalangan Bahlawi yang haplogrupnya J1 dan J2. Yang saya ambil dari channelnya Gus Saini. Selengkapnya silahkan disimak. Oh ya, sebelumnya budayakan menyimak sebuah konten itu sampai selesai. Karena banyak komentator yang cuma nonton sebagian atau sepotong, tapi sudah ngegas berkomentar. Ngegas berkomentar tapi salah. Dan juga ada yang masih nanya-nanya padahal sudah dijelaskan di video. Masih nanya di komentar padahal di video sudah jelas. Silahkan disimak dengan baik sampai selesai. Supaya tidak salah paham. Silahkan. Yaitu dalam topik DNA ya, tes DNA ya, dimana Bahlawi dituduh sebagai Yahudi ya, karena DNA-nya katanya memiliki haplogrup G, dimana katanya haplogrup G ini merupakan haplogrup Yahudi, sehingga mereka menuduh bahwa Bahlawi ini Yahudi dan sebagainya lah, dengan tuduhan-tuduhan yang bagi saya sudah banyak fitnahnya di situ ya. Ternyata orang Yahudi itu tidak satu ragam haplogrup ya, ditemukan begitu banyak haplogrup di komunitas mereka ya, dan presentasi orang Yahudi yang memiliki haplogrup G itu sangat rendah, malah sebaliknya mereka sangat banyak di haplogrup J1 ya, J1, di mana haplogrup J1 ini katanya adalah haplogrupnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi komunitas Yahudi ini lebih banyak di haplogrup J1 ya, seperti Yahudi Kohen dan sebagainya. Kan Yahudi banyak ya, ada Yahudi Kohen, Separdi, Yahudi Askenazi dan sebagainya. Nah, namun di sini saya menemukan fakta ya, di Family Tree DNA ya, ini situs perusahaan di Texas Amerika yang membuka layanan untuk siapapun orang di dunia ingin mencari tahu haplogrup mereka melalui kromosom Y ya, sehingga mereka bisa tahu bahwa nenek moyang mereka itu siapa dan sebagainya lah. Nah, ini saya masuk ke proyek Quraisy dan Bani Hashim, di mana kita tahu di suku Quraisy adalah sukunya Nabi Muhammad dan Banu Hashim adalah keluarganya Nabi Muhammad ya. Nah, di sini saya menemukan ada fakta menarik, di mana ada seorang habib berbangsa Asegaf yang ternyata masuk ke dalam suku Quraisy dan Banu Hashim, dan tidak hanya itu, dia masuk ke dalam sampel haplogrup Sayyidina Husain. Nah, ini kita kasih cari tahu, ini kit numbernya ya, ini kit number ini seperti kode yang diberikan oleh Family Tree bagi siapapun yang memakai layanan mereka ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengklaim saya sudah tes DNA di Family Tree, minta kit numbernya ya, agar kita cek apa benar dia sudah
melakukan tes DNA, dan dia suruh membuka agar bisa dilihat secara publik ya. Nah, ini kita search, ini si Asgaf ya. Ini ya Asgaf ya, bernama Sayyid Ehab Agil Muhammad Asgaf ya. Saya perbesar ya, Sayyid Ehab Agil Muhammad Asgaf. Ini masuk ke dalam Quraisy Banu Hashim, dan dia masuk ke dalam sampel dari Sayyidina Husain. Ini kita kembalikan ke halaman awalnya. Ini ya, saya perkecil dulu. Sekarang kita cari si Ehab tadi, Habib Ehab. Nah ini ya dia ya, kita perbesar. Ini yang tadi ya. Nah ini ya, dia masuk ke Ainat Husainiyah, jadi ke sampel dari haplogrup yang dipercaya sebagai haplogrupnya Sayyidina Husain ya. Nah ini kan Quraisy, ini Ali, dan ini mutasi-mutasinya dari Sayyidina Husain, dan si Habib Asgaf ini masuk ke dalamnya. Dan tidak hanya Asgaf, ada juga Al-Haddad, ada juga Asmad Khan, ada juga bin Syahab yang masuk ke haplogrup J1. Jadi di sini tidak benar jika dikatakan Pak Alwi itu hanya G ya. Karena ternyata hasil-hasilnya itu bisa beda-beda ya, ada yang J, ada yang G, dan sebagainya ya. Ini saya buktikan, ada juga Al-Haddad yang memiliki haplogrup J. Ini ya, di family tree Sada Sayyid nih. Ini kita cari lewat kit numbernya. Nah ini ya dia ya. Ini saya perbesar ya, maaf ya, karena memang saya ini pakai kacamata jadi kurang jelas kalau terlalu jauh ya. Muhammad Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Haddad ya, ini namanya ya. Nah, jadi ini kit numbernya, dia ada di Saudi Arabia ya, dan dia masuk haplogrup J ya. Jadi ada Al-Haddad juga bernama Muhammad Sayyid ya, Sayyid Muhammad Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Haddad ya. Jadi dia berhaplogrup J ya, dan ada lagi Al-Haddad juga yang berhaplogrup J yang kita ya di Banu Hashim. Kita cari Al-Haddad pakai kit numbernya ya, ada di Hashim, proyek Hashim, Bani Hashim. Kita langsung saja ke kit numbernya ya, ini ya. Oh ini maaf yang tadi ya. Kita cari Al-Haddad yang satunya ya, di Quraisy dan Bani Hashim. Kita langsung ke kit numbernya. Nah ini dia Al-Haddad Al-Hasmi di Uni Emirat Arab, haplogrupnya J juga ya. Ini J juga nih, haplogrupnya masuk ke keluarga Banu Hashim. Nah, dan juga ada bin Syahab, ada Asmad Khan. Ini kita buka lagi ya. Nah ini di Sadah ya, Sadah Sayyid, ada Asmad Khan sini ya. Nah ini ya, Asmad Khan Mandura, Abdul Azim Mandura di Saudi Arabia, dan ini J haplogrupnya ya. Ini Asmad Khan juga Ba'alawi, yaitu marga dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini masuk ke dalam haplogrup J dan mendapat predikat atau label Sadah dari family tree ya. Family tree ini udah menjadi nakobah baru nih rupanya. Baiklah, masih ada bin Sahab, masih ada bin Sahab ya. Buka lagi numbernya ini ya, yang sudah melakukan tes DNA. Kita cari kit numbernya aja ya. Nah ini ya hasilnya ya, Omar Sehab, saya perbesar, Umar Sehab atau Umar bin Syahab
tinggal di Yaman, haplogrupnya J. Ya, jadi J juga. Jadi sudah ada bangsa Segaf, bangsa bin Sahab, Azmat Khan, Al-Haddad yang terverifikasi menurut Nakobah Family Tree DNA.com berhaplogrup J, dan mereka adalah Saddah dan keluarga dari Banu Hashim dan suku Quraisy. Ini sudah terverifikasi bahwa Ba'alawi tidak hanya G, karena memang haplogrup ini bisa bermacam-macam rupanya ya. Saya pernah baca di Astrogenetika itu ada saudara sepupu yang melakukan tes DNA di family tree, di mana satu orang berhaplogrup J sedangkan sepupunya berhaplogrup G, padahal ayah mereka ini adik kakak ya. Jadi sepupu ya, jadi ayah mereka ini adik kakak. Nah, ini sepupu melakukan tes DNA dan ternyata si sepupu yang satu haplogrupnya J dan sepupunya adalah G. Ini ada baca di forum. Nah, ini kan jadi aneh ya, jadi bisa beda-beda gitu ya. Nggak, saya tanya sama Tubagus ini ya, terakhir ya. Pertanyaan, kira-kira menurut Tubagus ini, Ba'alawi itu nasabnya sahih atau enggak? Gitu ya? Sahih. Sahih ya, oh selesai ya, sahih ya, sahih. Selesai sudah. Selesai. Iya. Jadi saya bikin kaidah sendiri akhirnya. Likulli baitin hamamuh. Setiap rumah itu ada kamar mandinya. Setiap keluarga itu ada troublemakernya, ada oknumnya. Apakah karena sekarang yang banyak di up itu adalah oknum-oknum Ba'alawi, apakah dari Dzurriyyah Wali Songo nggak ada oknumnya? Lo banyak. Ya, kalau tidak kita katakan banyak, mungkin ada. Dan faktanya bermunculan. Sehingga dengan kasus ini justru malah yang saya sedihkan, justru seperti ada politik balas dendam. Dulu mereka dinafi-nafikan oleh Ba'alawi, sekarang mereka bersemangat untuk menafi-nafikan Ba'alawi, bahkan membalas dengan lebih kejam. Bukan kepada orang kafir aja, fa'tadu bimitsli ma'tada alaikum. Ya, harus tertimpal. Ini enggak, malah lebih jahat lagi sampai menyahudi-yahudikan dengan dasar DNA G dan sebagainya. Nah, kemudian ditemukan banyak dari Ba'alawi yang DNA-nya J1, kan mau ngomong apa itu? Tapi kan nggak jujur, lagi-lagi disembunyikan. Ada beberapa dari Al-Haddad, As-Segaf, Al-Atof yang ternyata J1, J2. Itu kan sangat bias sekali ya, family tree-nya juga. Yang kedua, pernyataan saya bahwa kalau kita mengandalkan DNA sebagai isbat dan ibtal nasab, itu sama dengan kita memindahkan nakobah itu ke Amerika dan Eropa. Kalau mereka ngerti syariat aja, nggak disunat aja, nggak kok ngurusin nasab asyraf. Dua, maka tugasnya sekarang harusnya yang Dzurriyyah Wali Songo meredam sesama saudaranya untuk jangan sampai keluar daripada ayat Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian pada satu kaum kamu berlebih-lebihan. Itu kan saya sakit hati sendiri ketika Yahudi-Yahudikan itu. Allah, Masya Allah, itu kan keterlaluan. Kemudian ya, jadi tugasnya adalah masing-masing keluarga membereskan keluarganya masing-masing. Loh, kalau sekarang yang Dzurriyyah Wali Songo selalu bicara tentang oknum Ba'alawi, yang Ba'alawi selalu berbicara tentang oknum yang Dzurriyyah Wali Songo, sampai kapan beresnya? Boro-boro kita merdekain Palestina ini ribut wae. Yang kayak gini kan malu kita sama Rasulullah.